Yerusalem adalah salah satu kota yang paling diawasi di muka bumi. Kamera ada di mana-mana. Jurnalis selalu hadir. Para peziarah datang berjuta-juta setiap tahunnya. Ini bukan sudut dunia yang sunyi. Ini adalah tempat di mana hampir segalanya terekam dan terdokumentasi. Maka ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi di sana, hal itu tidak luput dari perhatian. Pada awal tahun 2025, laporan-laporan mulai bermunculan dari Yerusalem yang menggambarkan sebuah kejadian di dan sekitar salah satu situs paling suci di dunia, Bukit Bait Suci. Kawasan itu berdiri di jantung 3 agama besar dunia. Ia adalah salah satu bidang tanah paling sensitif secara geopolitik di seluruh planet ini. Dan tepat di sinilah, di lokasi inilah, para saksi mata mulai menggambarkan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan mudah. Laporan awal datang secara terpencar. Sebagian bersumber dari media lokal Israel. Sebagian lagi dari koresponden internasional yang sudah bertugas di kawasan tersebut. Beberapa datang dari para peziarah yang tengah mengunjungi situs itu. Kesaksian mereka tidak identik satu sama lain. Namun semuanya menunjuk ke arah yang sama. Para saksi menggambarkan fenomena atmosfer yang tidak biasa di dekat kubah batu. Sebagian menyebutnya sebagai cahaya. Yang lain menyebutnya suara. Sebagian kecil menggambarkan apa yang mereka sebut keheningan, ketiadaan suara normal di sebuah area yang hampir tidak pernah sunyi. Beberapa orang merekam apa yang mereka lihat dengan ponsel mereka. Video-video itu mulai beredar di internet dalam hitungan jam. Pihak berwenang Israel tidak langsung berkomentar. Keheningan itu sendiri, di sebuah kota di mana para pejabat biasanya sigap mengelola narasi, sudah menjadi perhatian tersendiri bagi para jurnalis yang berada di lapangan. Keesokan paginya, berita itu telah sampai ke meja redaksi internasional. Media berita keagamaan yang pertama mengangkatnya. Lalu media arus utama menyusul. Sudut pandang pemberitaan beragam tergantung medianya. Ada yang berhati-hati. Ada yang penasaran. Beberapa ada yang meremehkan. Namun hampir semuanya mengakui bahwa sesuatu telah dilaporkan, dan bahwa laporan-laporan itu datang dari saksi-saksi yang dapat dipercaya dalam jumlah yang cukup signifikan. Para peneliti yang mengkaji peristiwa saksi massal, peristiwa di mana kelompok besar orang melaporkan fenomena yang sama pada waktu yang bersamaan, mencatat bahwa kesaksian dari Yerusalem ini memiliki beberapa ciri yang membuatnya sulit diabaikan begitu saja. Para saksi berasal dari negara-negara yang berbeda. Mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Mereka menganut keyakinan agama yang berbeda pula. Namun saat kesaksian mereka diterjemahkan dan dibandingkan, terdapat konsistensi inti yang oleh para analis dianggap sulit untuk sekadar diatribusikan pada psikologi masa biasa. Rekaman video itu sendiri ditinjau oleh para analis independen. Sebagian menandai anomali teknis yang tidak bisa mereka jelaskan secara langsung. Yang lain lebih berhati-hati, dengan mengingatkan bahwa kamera ponsel bisa menghasilkan artefak visual dalam kondisi pencahayaan tertentu. Namun tidak satu pun dari mereka yang menyatakan secara tegas bahwa rekaman itu adalah hasil rekayasa. Apa yang terjadi di Yerusalem pada jam-jam pertama itu belumlah sebuah kesimpulan. Itu adalah awal dari sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu, rupanya, hanya akan semakin sulit untuk dijawab. Untuk memahami mengapa peristiwa di Yerusalem itu begitu berat bobotnya, kita harus terlebih dahulu memahami tanahnya itu sendiri. Bukit Bait Suci adalah hamparan batu dan sejarah seluas sekitar 37 acre yang berdiri di jantung kota tua Yerusalem. Bagi umat Yahudi, ini adalah situs paling suci di dunia. Disinilah bait pertama berdiri, yang dibangun oleh Raja Salomo. Disinilah bait kedua berdiri, sebelum pasukan Romawi menghancurkannya pada tahun 70 Masehi. Tembok barat, yang membentang di sepanjang kakinya, adalah yang tersisa. Para pemeluk Yahudi menghadapinya setiap hari. Sudah begitu sejak berabad-abad lamanya. Bagi umat Muslim, tanah yang sama itu menjadi tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa dan kubah batu. Kubah itu dibangun pada abad ke-7. Ia berdiri di atas sebuah batu yang dalam tradisi Islam diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad naik ke langit dalam peristiwa Isra Mikraj. Ini adalah situs paling suci ketiga dalam Islam. Lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia memandangnya dengan penuh penghormatan yang dalam. Bagi umat Kristiani, Yerusalem itu sendiri adalah tanah suci. Gereja Makam Kudus, hanya beberapa menit dari sana, menandai situs di mana tradisi Kristen meyakini Yesus disalibkan, dimakamkan, dan dibangkitkan. Namun Bukit Bait Suci juga memiliki makna tersendiri dalam eskatologi Kristen, kajian tentang akhir zaman. Bagi denominasi-denominasi tertentu,
peristiwa di lokasi ini memiliki makna profetis. Ini bukan sekadar informasi latar belakang. Inilah alasan mengapa segala sesuatu yang terjadi di situs ini terasa berbeda bobotnya dibandingkan tempat manapun di bumi. Ketika sebuah peristiwa tidak biasa dilaporkan di Bukit Bait Suci, dampaknya tidak hanya menjangkau komunitas-komunitas keagamaan melalui saluran berita biasa. Ia menyebar melalui jaringan khotbah. Ia bergerak melalui grup-grup WhatsApp dan Telegram keagamaan. Ia diperbincangkan di masjid, sinagog, dan gereja dalam hitungan jam. Pada saat media arus utama menangkap cerita ini, jutaan orang beragama sudah lebih dulu membicarakannya, menyaringnya melalui kerangka teologis mereka masing-masing. Proses penyaringan itulah yang penting untuk dipahami. Karena artinya adalah bahwa pada saat penjelasan resmi tiba, banyak orang sudah terlebih dahulu membentuk interpretasi mereka sendiri. Dan interpretasi-interpretasi itu, tergantung pada tradisi keimanannya, bisa sangat berbeda satu sama lain, dan kadang bertentangan secara langsung. Interpretasi Yahudi sangat menitikberatkan pada konsep Shehinah, kehadiran ilahi. Dalam aliran tertentu pemikiran Yahudi, fenomena tidak biasa di Bukit Bait Suci bukanlah sesuatu yang gagak. Ia dibaca sebagai tanda, sebagai komunikasi, sebagai momen di mana batas antara dunia fisik dan spiritual menjadi tipis. Para ulama Islam lebih terukur di hadapan publik, namun secara pribadi, beberapa ulama yang dihubungi oleh para jurnalis mengungkapkan bahwa laporan-laporan itu sedang ditanggapi dengan serius di kalangan keagamaan. Kesucian lokasi itu berarti bahwa mengabaikan kesaksian-kesaksian tersebut begitu saja bukanlah pilihan bagi banyak pemimpin Muslim. Komunitas Kristen evangelis, khususnya di Amerika Serikat, merespons dengan reaksi publik yang barangkali paling terlihat nyata. Bagi banyak kalangan dalam tradisi itu, Yerusalem adalah jam kenabian. Peristiwa-peristiwa di sana bukan hanya bagian dari sejarah. Mereka adalah penanda arah. Mereka menunjuk pada sesuatu yang akan datang. 3 agama, 1 lokasi, 3 lensa interpretatif yang sepenuhnya berbeda. Dan semuanya kini tertuju pada peristiwa yang sama. Konvergensi itu, meski senyap, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam ingatan baru-baru ini. Ketika sebuah peristiwa saksi massal terjadi di dunia modern, sains memiliki alat untuk menyelidikinya. Sensor seismik, monitor atmosfer, pencitraan satelit, perekam medan elektromagnetik. Yerusalem bukan kota yang tak terdokumentasi. Ia berada di salah satu kawasan yang paling terpantau di bumi, sebagian karena sensitivitas geopolitiknya dan sebagian lagi karena signifikansi historisnya. Maka para peneliti mulai mengajukan pertanyaan yang sederhana. Apakah ada instrumen yang merekam sesuatu yang tidak biasa pada atau sekitar waktu kejadian yang dilaporkan? Jawabannya bukan sebuah penolakan yang bersih. Survei Geologi Israel, yang memantau aktivitas sismik di seluruh kawasan, melaporkan getaran tanah kecil namun terukur di area Yerusalem dalam jendela waktu yang relevan. Bacaannya kecil. Terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai gempa bumi. Terlalu terlokalisasi untuk mudah dijelaskan oleh aktivitas tektonik regional. Para pejabat menyebutnya masih dalam variasi latar belakang normal. Namun beberapa seismolog independen yang meninjau data tersebut mencatat bahwa pola spesifik bacaan itu sedikit tidak biasa untuk kawasan itu. Bukan mengkhawatirkan, tapi juga tidak sepenuhnya rutin. Data atmosfer menghadirkan serangkaian pertanyaan yang berbeda. Stasiun pemantau cuaca di Yerusalem merekam penurunan tekanan barometrik yang singkat namun terukur, terlokalisasi di area kota tua. Sekali lagi, penurunannya kecil. Para meteorolog yang dihubungi jurnalis menawarkan berbagai penjelasan. Aktivitas termal terlokalisasi, pergeseran pola angin yang umum di kawasan itu pada musim tersebut. Tidak ada dari penjelasan-penjelasan itu yang salah. Namun tidak ada pula yang sepenuhnya menjelaskan konsentrasi geografis perubahan tekanan yang begitu presisi. Lalu ada data elektromagnetik. Disinilah segalanya menjadi lebih rumit. Sebuah kelompok penelitian independen kecil yang berbasis di Eropa, yang memantau anomali elektromagnetik di situs-situs bersejarah dan keagamaan penting di seluruh dunia, melaporkan bahwa sensor-sensor mereka, 2 di antaranya diposisikan dalam jangkauan Yerusalem, merekam lonjakan singkat dalam aktivitas elektromagnetik frekuensi rendah dalam jendela waktu umum yang sama. Lonjakannya berlangsung kurang dari 4 menit. Tidak cukup besar untuk mempengaruhi perangkat elektronik, namun terukur. Dan waktunya selaras cukup dekat dengan laporan saksi mata sehingga kelompok itu menandainya dalam log pemantauan bulanan mereka. Ketika informasi ini mencapai jurnalis arus utama,
komunitas ilmiah merespons dengan kehati-hatian yang semestinya. Seorang geofisikawan yang diwawancarai oleh outlet berita internasional menjelaskan bahwa anomali elektromagnetik bisa memiliki lusinan penjelasan biasa, infrastruktur bawah tanah, peralatan militer, fluktuasi jaringan listrik. Ia tidak salah. Namun inilah yang membuat data tersebut lebih sulit untuk begitu saja dikesampingkan. Setiap bacaan instrumen secara individual, jika diambil sendiri-sendiri, bisa dijelaskan. Bacaan seismik saja, bisa dijelaskan. Penurunan tekanan saja, bisa dijelaskan. Lonjakan elektromagnetik saja, bisa dijelaskan. Namun ketika para peneliti mulai memetakan garis waktu dan geografi dari ketiga titik data itu secara bersamaan, mereka menemukan sesuatu yang membuat bahkan analis-analis skeptis pun terdiam sejenak. Ketiga anomali itu mengelompok dalam jendela waktu 2 jam yang sama. Ketiganya terpusat secara geografis di lokasi yang kira-kira sama. Dan ketiganya terjadi selaras dengan periode puncak laporan saksi mata. Kebetulan adalah penjelasan ilmiah yang sah. Pengelompokan peristiwa-peristiwa yang tidak saling berkaitan memang terjadi. Para ilmuwan tahu ini. Namun pengelompokan di sini cukup rapat sehingga setidaknya 2 peneliti independen, dalam catatan yang diterbitkan secara terpisah, menyerukan penyelidikan lebih lanjut daripada penolakan segera. Seruan itu, sejauh yang dapat ditelusuri dari catatan publik, tidak pernah dijawab secara resmi. Ketika sesuatu terjadi di Yerusalem, sebuah protes, insiden keagamaan, peristiwa keamanan, pemerintah Israel biasanya merespons dengan cepat. Aparatus komunikasinya sudah berkembang dengan baik. Para juru bicara tersedia. Pernyataan dikeluarkan. Itulah pola yang sudah mapan. Pola itu telah berlangsung selama beberapa dekade. Apa yang terjadi setelah peristiwa yang dilaporkan di Bukit Bait Suci tidak mengikuti pola tersebut. Keheningan awal dari saluran resmi pemerintah Israel berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan oleh para jurnalis di lapangan. Reporter-reporter yang biasanya menerima respons dalam hitungan jam mendapati diri mereka menunggu. Permintaan komentar yang dikirim ke otoritas purbakala Israel, badan yang bertanggung jawab atas pengawasan situs tersebut, dibiarkan tanpa jawaban selama hampir 2 hari. Kota Madya Yerusalem, yang menangani komunikasi publik tentang kota tua, mengeluarkan pernyataan singkat yang mengakui bahwa sebuah insiden telah dilaporkan namun tidak memberikan perincian lebih lanjut. Pernyataan itu patut dicatat karena apa yang tidak ia katakan. Ia tidak menyangkal bahwa sesuatu telah terjadi. Ia tidak menawarkan penjelasan. Ia hanya mengakui laporan-laporan tersebut dan menunjukkan bahwa pihak berwenang terkait sudah mengetahuinya. Kemudian datanglah pernyataan-pernyataan yang ditarik kembali. Seorang pejabat tingkat menengah dalam Kementerian Layanan Keagamaan Israel memberikan komentar singkat kepada sebuah outlet berita berbahasa Ibrani lokal. Dalam komentar itu, ia menggambarkan laporan-laporan tersebut sedang ditanggapi dengan serius dan menyebut bahwa tinjauan awal sedang berlangsung. Komentar itu kemudian diambil oleh layanan kawat internasional dan mulai beredar luas. Dalam 18 jam, pejabat yang sama mengeluarkan koreksi. Ia menyatakan bahwa komentar-komentar sebelumnya telah disalahartikan. Ia mengatakan tidak ada tinjauan resmi yang dimulai. Ia menolak wawancara lebih lanjut. Pola seperti ini, pengakuan awal yang diikuti oleh penarikan kembali yang senyap, adalah sesuatu yang dikenali oleh para jurnalis investigatif. Ini tidak selalu mengindikasikan penutupan informasi. Kadang ia mencerminkan miskomunikasi internal dalam birokrasi besar. Kadang pejabat berbicara sebelum mendapat otorisasi untuk melakukannya dan kemudian diperintahkan untuk mundur. Kedua penjelasan ini biasa dan umum terjadi. Namun penarikan kembali itu menarik perhatian karena kecepatannya dan kehususannya. Pejabat itu tidak mengatakan komentarnya salah. Ia mengatakan komentarnya disalahartikan. Itu adalah hal yang berbeda. Salah tafsir mengimplikasikan bahwa kata-kata aslinya nyata namun maknanya terdistorsi. Namun tidak ada satu jurnalis pun yang telah melaporkan komentarnya yang menghasilkan transkrip yang berbeda secara signifikan dari apa yang semula ia katakan. Di pihak Yordania, situasinya sama gelapnya. Yordania memegang otoritas kustodial atas situs-situs suci Islam di Bukit Bait Suci berdasarkan pengaturan jangka panjang yang sudah berlangsung lama. Waqf Yordania, badan keagamaan yang mengurus situs tersebut, mengeluarkan pernyataan yang luar biasa singkatnya untuk sebuah organisasi yang biasanya berkomunikasi dengan perincian yang cukup panjang tentang insiden apapun yang melibatkan Al-Aqsa atau kubah batu. Pernyataan mereka terdiri dari 4 kalimat. Ia mengonfirmasi bahwa situs tersebut tetap terbuka. Ia menyatakan bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi.
Ia meminta pengunjung untuk tetap tenang. Ia tidak mengatakan apapun tentang fenomena yang dilaporkan. 4 kalimat dari sebuah organisasi yang secara historis telah mengeluarkan pernyataan berpuluh halaman untuk insiden-insiden yang jauh lebih kecil sekalipun. Para analis yang mengkaji komunikasi kelembagaan mencatat bahwa ketersingkatan itu sendiri adalah sebuah bentuk sinyal. Bukan konfirmasi. Bukan penyangkalan. Melainkan sebuah minimalisasi yang hati-hati dan disengaja yang justru menimbulkan pertanyaannya sendiri. Pertanyaan yang terus mencuat di antara para jurnalis yang meliput berita ini sederhana saja. Jika tidak ada yang signifikan terjadi, mengapa responsnya begitu hati-hati dikonstruksi untuk mengatakan sesedikit mungkin? Institusi kigaman tidaklah monolitik. Tidak pernah demikian. Dalam setiap tradisi iman besar terdapat kaum konservatif dan progresif, kaum literalis dan pemikir metaforis, mereka yang melihat tanda di mana-mana dan mereka yang sangat skeptis terhadap klaim apapun yang tidak bisa diverifikasi melalui doktrin yang sudah mapan. Keragaman internal ini penting ketika menganalisis bagaimana komunitas-komunitas keagamaan merespons sebuah peristiwa yang ambigu. Karena respons-respons yang muncul dari komunitas Yahudi, Muslim, dan Kristen setelah laporan-laporan Yerusalem tidaklah seragam. Mereka terpecah belah. Dan perpecahan itu mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketidaksepakatan tentang satu peristiwa. Dalam kepemimpinan agama Yahudi, respons terbagi sebagian besar di sepanjang garis teologis yang sudah ada sebelumnya. Otoritas Rabi Ortodoks di Israel bersikap hati-hati. Secara publik, beberapa tokoh senior menyarankan komunitas mereka untuk tidak menarik kesimpulan. Mereka mengutip tradisi panjang dalam pemikiran Yahudi yang memperingatkan terhadap penafsiran peristiwa-peristiwa masa kini sebagai penggenapan nubuatan yang definitif. Ini bukan skeptisisme yang lahir dari ketidakpercayaan. Ini adalah kehati-hatian yang lahir dari sejarah. Komunitas-komunitas Yahudi telah mengalami momen-momen sepanjang sejarah di mana peristiwa-peristiwa tampak membawa makna mesianis dan kemudian tidak terbukti seperti yang diantisipasi. Sejarah itu telah menghasilkan refleks kelembagaan yang terukur. Namun di balik kehati-hatian resmi itu, percakapan yang berbeda sedang berlangsung. Di Yeshiva, institusi-institusi kajian agama Yahudi, laporan-laporan itu sedang didiskusikan dengan sangat intens. Para mahasiswa dan rabi-rabi yang lebih muda sedang terlibat dengan kesaksian-kesaksian itu melalui lensa literatur kabbalistik, sebuah aliran pemikiran Yahudi yang mistis yang memiliki kerangkanya sendiri untuk memahami fenomena tidak biasa di situs-situs suci. Beberapa sarjana kabbalistik menerbitkan surat-surat pribadi kepada komunitas mereka. Surat-surat itu bukan pernyataan publik, namun mereka beredar luas. Dan nadanya jauh lebih tidak terukur dibandingkan respons rabi resmi. Dalam kajian Islam, perbedaannya sama bersifat geografis maupun teologis. Para ulama yang berbasis di Yordania dan wilayah Palestina, yang memiliki hubungan kelembagaan langsung dengan Bukit Bait Suci melalui WAF, sebagian besar menjaga keheningan publik selaras dengan pernyataan minimal WAF itu sendiri. Pengendalian diri mereka tampaknya terkait dengan kompleksitas politik situasi itu. Setiap amplifikasi, laporan-laporan tidak biasa di Al-Aqsa membawa risiko geopolitik. Ia bisa memicu ketegangan. Ia bisa dieksploitasi oleh berbagai aktor dari berbagai sisi situasi yang sangat kontestasi ini. Namun para ulama yang berbasis lebih jauh dari lingkungan politik yang langsung, di Mesir, di Turki, di Asia Tenggara, lebih tidak menahan diri. Beberapa pendidik Islam terkemuka dengan pengikut online yang besar membahas laporan-laporan itu secara langsung dalam kuliah dan khutbah Jumat mereka. Interpretasi mereka mengacu pada tradisi eskatologi Islam, yang memuat deskripsi terperinci tentang tanda-tanda yang akan mendahului peristiwa-peristiwa besar akhir zaman. Beberapa dari ulama ini berhenti sebelum menyatakan laporan-laporan Yerusalem sebagai salah satu dari tanda-tanda itu. Namun mereka juga tidak menolak kemungkinan tersebut. Respons Kristen adalah yang paling terlihat secara publik dan paling beragam. Komunitas-komunitas evangelis di Amerika Serikat dan sebagian Afrika Sub-Sahara terlibat dengan kisah ini dalam skala yang luar biasa. Saluran-saluran YouTube yang berfokus pada nubuatan Alkitabiah mengumpulkan jutaan penayangan dalam beberapa hari setelah laporan-laporan awal. Kerangka interpretatifnya konsisten di sebagian besar saluran-saluran ini, Yerusalem sebagai tanah nubuatan, peristiwa-peristiwa tidak biasa sebagai sinyal arah, momen sekarang sebagai salah satu dari penggenapan nubuatan yang semakin dipercepat. Institusi-institusi Protestan dan Katolik arus utama jauh lebih menahan diri. Vatikan tidak mengeluarkan pernyataan. Beberapa teolog Katolik yang dihubungi para jurnalis menekankan bahwa gereja tidak mengakui wahyu pribadi atau fenomena tidak biasa sebagai signifikan secara teologis
tanpa proses investigasi formal yang ketat dan panjang. 3. Agama. Berbagai perpecahan internal. Dan di antara semuanya, tidak ada konsensus tentang apa yang telah disaksikan atau apa artinya. Apa yang diungkapkan oleh ketidaksepakatan itu bukanlah kebingungan. Ia mengungkapkan betapa besarnya bobot yang dibawa oleh satu lokasi ini, dan betapa tidak siapnya bahkan institusi-institusi kuno sekalipun ketika sesuatu di lokasi itu menolak untuk dijelaskan dengan mudah. Ada jenis peristiwa yang tidak terselesaikan tertentu yang paling sulit dikategorikan oleh para sejarawan. Bukan peristiwa yang dipahami dengan jelas dan diterima. Bukan peristiwa yang jelas-jelas dibuat-buat dan diabaikan. Melainkan peristiwa yang berada di antara keduanya. Cukup terdokumentasi untuk ditanggapi dengan serius. Namun cukup ambigu untuk menolak penjelasan definitif. Laporan-laporan Yerusalem pada awal 2025 telah menetap dengan tidak nyaman di ruang tengah itu. Dan ada baiknya kita memahami dengan tepat mengapa ruang tengah itu begitu sulit untuk keluar darinya. Para sejarawan yang mengkaji fenomena keagamaan di situs-situs suci yang diperebutkan memiliki kerangka untuk memahami peristiwa-peristiwa saksi massal. Mereka melihat jumlah saksi. Mereka melihat konsistensi kesaksian lintas hambatan bahasa dan budaya. Mereka melihat bukti fisik atau ketiadaannya. Mereka melihat respons kelembagaan. Dan mereka melihat apa yang terjadi dalam minggu-minggu dan bulan-bulan setelah peristiwa awal. Apakah cerita itu memudar, atau apakah ia terus menghasilkan informasi baru? Berdasarkan sebagian besar ukuran-ukuran itu, peristiwa Yerusalem pada awal 2025 berada di wilayah yang tidak biasa. Jumlah saksinya signifikan. Konsistensi lintas budaya dicatat oleh beberapa analis. Data instrumen fisik, meskipun secara individual bisa dijelaskan, menghadirkan pola pengelompokan yang menghasilkan seruan untuk studi lebih lanjut. Respons kelembagaan ditandai oleh minimalisme yang tidak biasa yang oleh para analis dianggap sulit dijelaskan melalui logika birokrasi biasa. Dan dalam bulan-bulan setelah laporan-laporan awal, cerita itu tidak memudar dengan bersih. Ia terus menghasilkan diskusi yang senyap namun persisten di kalangan akademik, keagamaan, dan jurnalistik. Dr. Yaron Eliav, seorang sejarawan yang menghususkan diri dalam sejarah keagamaan Yerusalem, mencatat dalam sebuah esai yang diterbitkan bahwa Bukit Bait Suci telah menjadi lokasi laporan fenomena tidak biasa yang dilaporkan di berbagai periode sejarah. Ia berhati-hati untuk tidak menetapkan kausalitas supernatural pada salah satu dari catatan-catatan sejarah itu. Namun ia mengamati bahwa lokasi ini memiliki pola yang terdokumentasi dalam menghasilkan laporan saksi yang menolak resolusi yang bersih. Ia menggambarkan ini sebagai fungsi dari bobot psikologis dan spiritual luar biasa yang dimiliki situs itu pada para pengamat daripada sebagai bukti aktivitas supernatural. Namun ia juga mengakui bahwa penjelasan ini, meskipun memuaskan secara intelektual, tidak sepenuhnya memperhitungkan data instrumen yang menyertai laporan-laporan 2025. Ketegangan itulah, antara penjelasan psikologis dan data fisik, yang tepat adalah di mana ketidaksepakatan antara para ilmuwan, sejarawan, dan ulama menjadi paling terlihat. Para ilmuwan menunjuk pada bacaan instrumen dan menawarkan penjelasan individual untuk setiap anomali. Mereka tidak salah dalam melakukan hal itu. Namun mereka belum menghasilkan model terpadu yang memperhitungkan semua tiga kelompok data secara bersamaan dalam jendela geografis dan temporal yang sama. Model terpadu itu, jika ada, belum diterbitkan dalam forum yang ditinjau seavat manapan. Para ulama menunjuk pada kesaksian saksi mata dan signifikansi suci lokasi tersebut. Mereka tidak salah untuk menganggap laporan-laporan itu serius. Namun interpretasi keagamaan, pada dasarnya, tidak bisa berfungsi sebagai kesimpulan ilmiah. Dan perpecahan dalam komunitas-komunitas keagamaan tentang apa arti peristiwa itu menunjukkan bahwa bahkan tradisi-tradisi iman pun tidak bisa menghasilkan konsensus dari ambiguitas. Para sejarawan berdiri di antara dua kelompok itu, melakukan apa yang sejarawan lakukan, mendokumentasikan, mengontekstualisasikan, dan menolak kesimpulan prematur. Namun bahkan sejarawan yang paling berhati-hati pun akhirnya harus mengakui bahwa dokumentasi tanpa penjelasan adalah berkas yang terbuka. Dan berkas ini, pada saat penelitian dokumenter ini dilakukan, masih tetap terbuka. Apa yang terjadi di Yerusalem pada awal 2025 belum dijelaskan. Tidak sepenuhnya. Tidak oleh institusi manapun dengan otoritas atau alat untuk menutup pertanyaan itu secara permanen. Para saksi masih ada. Data masih ada. Keheningan kelembagaan masih ada. Dan pertanyaan di pusat semua ini tetap persis di mana ia berada ketika laporan-laporan pertama muncul.
Sesuatu terjadi di salah satu lokasi paling suci dan paling diawasi di bumi. Ribuan orang lintas bahasa dan tradisi iman melaporkannya. Instrumen-instrumen fisik meregistrasi anomali dalam jendela waktu yang sama. Pemerintah dan otoritas keagamaan merespons dengan kehati-hatian dan ketersingkatan yang tidak biasa. Dan kemudian dunia beralih ke siklus berita lainnya, seperti yang selalu terjadi. Namun beralih bukan berarti menyelesaikan. Pertanyaan itu tidak hilang hanya karena perhatian telah bergeser darinya. Ia hanya menunggu. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di Yerusalem selalu menunggu. Sabar. Tidak terselesaikan. Dan secara diam-diam signifikan dengan cara-cara yang mungkin baru akan menjadi jelas jauh kemudian. Sejarah memiliki catatan panjang tentang peristiwa-peristiwa yang tidak dipahami pada zamannya sendiri. Yerusalem memiliki catatan yang lebih panjang dari kebanyakan. Apa yang disaksikan pada awal 2025 mungkin suatu hari nanti akan memiliki penjelasan yang bersih dan lengkap. Para ilmuwan mungkin menerbitkan analisis terpadu. Para pejabat mungkin merilis dokumentasi yang mengklarifikasi respons kelembagaan. Para sarjana keagamaan mungkin mencapai interpretasi konsensus yang memuaskan komunitas mereka. Atau mungkin ia akan tetap persis seperti apa adanya sekarang. Sebuah peristiwa yang terdokumentasi, sebagian terukur, diminimalisasi secara kelembagaan, dikontestasikan secara teologis, dan signifikan secara historis yang tidak satu disiplin ilmu pun telah mampu menutupnya sepenuhnya. Dan itu, barangkali lebih dari hal lain apapun dalam investigasi ini, adalah hal paling jujur yang bisa dikatakan.